Sebelumnya terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Pabi Bali yang mengundang saya untuk berbicara tentang apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman sejawat Pabi. Eh, kita lanjut slide-nya. Saya disclosure dulu. Ini adalah yang eh, topik yang berkembang ya, topik yang berkembang di mana dunia mengarah ke sana semua. Jadi kalau kita tidak ikut, kita akan ketinggalan. Saya tidak membahas tentang biologi molekuler yang mungkin akan membuat sejawat tambah bosan. Saya akan membahas clinical topic issue. Nah, kita ketahui paradigma yang baru dari cancer management adalah less invasion and more precision. Kalau dulu semakin besar operasinya, semakin radikal operasinya, semakin gagah dokter bedahnya. Kalau sekarang terbalik, less invasion, more precision. Sesedikit mungkin kita menyebabkan mutilasi pada pasien. Cancer masih merupakan masalah kesehatan yang eh, salah satu ya dari masalah kesehatan tertinggi di dunia dengan 20 juta kasus setiap tahunnya dan hampir 10 juta kematian setiap tahunnya. Untuk Indonesia sendiri masih diduduki yang pertama oleh kanker payudara, kemudian lung, ini tanpa melihat jenis kelamin ya, cervix, arteri, colorectal, liver, dan lain-lain. Untuk Bali sendiri bagaimana? Untuk Bali ya meningkat tahun ke tahun, data yang ada berbasis pada data Riskesdas 2018 yang kita miliki. Bali merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi kanker yang tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya. Bukan yang paling tinggi, tapi salah satu dari yang tertinggi. Kemudian data yang kita miliki yang berbasis hospital-based cancer registry, itu 3 cancer yang menduduki peringkat utama di Bali, yaitu breast, cervical, dan thyroid. Itu data dari 2017-2019. Cara lama menangani kanker adalah bersihkan dengan operasi. Ya, solid cancer ya. Kita oh ya, saya disclaimer dulu ini pada solid cancer. Ah, diagnostik masih dengan cara-cara konvensional, open surgery, ya, hanya mengandalkan PA saja, gitu ya. Kemudian dan datangnya juga pada stadium yang lanjut, sehingga opsi terapinya pun terbatas, termasuk eh, opsi kemoterapi pun hanya untuk downsizing, ya. Itu ini kira-kira cara-cara lama. Kemudian kelemahannya apa? Konvensional diagnostik itu kelemahannya menyebabkan morbiditas yang lebih tinggi, kemudian delay treatment oleh karena sedikitnya waktu untuk early detection ya. Kemudian open surgery yang besar itu dihubungkan dengan risiko infeksi yang lebih tinggi, prolong recovery, dan berbagai macam komplikasi. Kalau tradisional kemoterapi itu tujuannya adalah mengurangi tumor burden sehingga pasien dari non-operable menjadi operable. Mungkin itu adalah cara-cara apa paradigma lama. Tapi paradigma yang baru uh, itu melahirkan inovasi-inovasi diagnostik dan treatment pada penanganan kanker yang menyebabkan terjadinya pergeseran pada diagnostik itu uh, diagnostik dini dan apa namanya menggunakan teknik minimal invasif, kemudian mengubah dari konvensional diagnostik hanya histo-PA, kemudian masuk ke yang lebih dalam dengan molekular diagnostik. Yang kedua pada sistemik terapi yang tadi saya katakan bahwa untuk yang awalnya hanya untuk downsizing, maka sekarang yang ditarget adalah optimalisasi untuk menuju PCR, pathological complete response. Nanti akan dijelaskan kenapa PCR itu penting. Kemudian bagaimana dengan pergeseran pembedahan? Sekarang itu sudah makin less invasif, mengurangi pembedahan yang besar dan lebih mengutamakan minimal invasif dan bahkan pada kasus-kasus tertentu itu operasi bisa dihindari. Ya, jadi tapi ini ada term and conditionnya, tidak semua bisa
oh ini bisa omit surgery, tidak. Ada term and conditionnya. Kita masuk satu persatu pada diagnostik, pergeserannya seperti apa, dari tradisional diagnostik menuju minimal invasive diagnostic approach. Masih ingat mungkin teman-teman yang sudah lama lulus, uh, diagnostik dengan incisional biopsi, excisional biopsi, open surgery. Maka sekarang uh, kita menggunakan yang less invasif, minimal invasif ya. Apa keuntungannya? Meningkatkan akurasi, kemudian mengurangi morbiditas, kemudian pada kasus-kasus non-palpable kita bisa mendapatkan early detection dan mengurangi cost bila mana terapi pada early stage. Modalitasnya apa? Modalitas untuk diagnostik itu core biopsy bisa, vacuum assisted breast biopsy. Nah, bagaimana dengan liquid biopsy? Nah, ini masih menjadi perdebatan. Saat ini liquid biopsy belum secara established bisa digunakan untuk diagnostik. Lebih banyak digunakan untuk monitoring. Nah, kemudian pergeseran eh, kita bahas lebih dalam lagi antara apa sih keuntungan core needle biopsy dibandingkan dengan incisional biopsy. Ya, kita bisa lihat kalau core needle biopsy itu bisa digunakan pada yang non-palpable dengan tambahan imaging, baik itu penggunaan ultrasound maupun penggunaan stereotactic biopsy ya. Jadi lesi-lesi non-palpable yang ketahuan melalui screening itu bisa kita lakukan diagnostik. Bisa dilihat pada gambar bagaimana kita menggunakan jarum yang ukurannya besar, tidak seperti jarum ini ya. Jarum yang ukurannya paling tidak 16 gauge atau 14 gauge untuk mengambil sampelnya. Jelas dengan penggunaan minimal invasive core needle biopsy, komplikasi akan lebih rendah, recovery time yang lebih pendek, dan kadang-kala bisa dilakukan setting rawat jalan. Kadang-kadang juga bisa dilakukan dengan lokal anestesi. Ya. Uh, Akurasinya berapa? 92% lah kira-kira untuk sensitivitas dan spesifitasnya 100% untuk diagnostik invasif ductal karsinoma. Ini untuk IDC yang 80% daripada breast cancer adalah IDC. Jadi di sini sudah cukup tinggi. Um, Salah satu kekurangan daripada incisional biopsy ada salah satu kekurangannya adalah mengubah mengubah status T pasien. Ini penting untuk diingat. Ketika kita berhadapan dengan 5 cm tumor payudara dan sejawat melakukan incisional biopsi, sejawat merubah T2 menjadi T4B. Upstage. Jadi inilah yang dihindari. Kita ingat uh, waktu belajar pendidikan bahwa scar incisional biopsi harus masuk dalam desain operasi definitif. Kenapa? Karena dianggap scar itu adalah tercecer tercecer sel-sel cancer. Ada juga yang menentang, ada juga yang menentang core needle biopsy. Pertanyaannya adalah, kan luka jarum itu juga bisa tercecer. Betul. Luka jarum itu bisa diceceri sel-sel kanker. Tapi persentasenya less than 1%. Ya. Jadi ketika saya mengembangkan diagnostik core needle biopsy ini, tidak sedikit orang yang, tidak sedikit sejawat yang apa namanya mempertanyakan. Ya, satu upstaging, yang kedua ya apa namanya? Oh ya, excisional biopsy saat ini tidak lagi dianut untuk uh, yang ganas ya, breast cancer yang ganas. Ya, kenapa? Ya, nanti mungkin pada saat diskusi kita bisa bahas. Di excisional biopsy saat ini lebih kepada yang benign. Kemudian selanjutnya modalitas yang lain adalah vacuum assisted breast biopsy. Nah, ini sebenarnya pengembangan daripada core needle biopsy yang dikembangkan sehingga ada alat suction rotational cutter jadi berputar sehingga sampel yang diambil akan lebih besar. Terus kemudian ukuran jarumnya pun lebih besar, 8 gauge sampai dengan 8 gauge. Dan tentu saja ini akan meningkatkan akurasi daripada hasil PA karena sebelum kita melakukan biopsi dengan core needle ataupun vacuum assisted, maka kita harus jamin dan tanyakan kepada
sejawat PA bahwa dia siap menerima sampel yang berbeda. Ya, itu juga harus disiapkan sebelum kita menyiapkan fasilitas yang baru, yang lebih baru ini. Kemudian setelah ini ada data bahwa setelah biopsi maka eh, dengan menggunakan vakum assisted maka 92% itu mass-nya menghilang. Ya, jadi eh, memang tidak 100% kasus bisa diambil pada penggunaan FABB ini sehingga eh, berkembanglah FABB ini menjadi vakum assisted excision. Jadi dengan menggunakan alat yang sama, apabila kita ambil semua tumornya, maka menjadi vakum assisted excision. Kalau mengambil sebagian untuk sampel kita sebut FABB, maka kalau kita ambil semua, maka disebut dengan vakum assisted excision. Dan ini saat ini established untuk benign. Terus pada yang ganas gimana? Oh ya, kita gunakan yang ganas untuk diagnostik saja. Ya, seperti itu. Kemudian paradigma yang lain dari konvensional hematoxylin eosin histo-PA dan immunohistochemistry sekarang sudah bergeser ke molekular diagnostik. Mungkin ini eh, dengan genomic profiling ya, sehingga bisa lebih detail diketahui eh, jenis daripada subtipe daripada kansernya menggunakan NGS, RT-PCR, microarray, dan liquid biopsy sebagai monitoring biasanya. Sekarang eh, molecular subtyping daripada breast cancer sudah masuk pada third generation, walaupun ini tidak praktikal. Kita masih menggunakan yang second generation ya, dan malah yang first generation ya, yang IHK. Tapi dengan third generation ini, maka pembagian subtipe itu sudah termasuk dengan respon terapi, prediksi terhadap respon terapi. Jadi jauh lebih detail. Nah, bagaimana dengan pergeseran paradigma sistemik terapi? Kalau dulu neoadjuvan kemoterapi itu lebih kepada eh, menurunkan ukuran. Kalau sekarang neoadjuvan kemoterapi ini merupakan opsi untuk high risk breast cancer early stage ya, kemudian locally advanced, non-operable breast cancer dan juga pasien-pasien yang dipersiapkan untuk BCS. Jadi kalau dulu neoadjuvan itu dari yang non-operable untuk downstaging dan akhirnya bisa dilakukan tindakan itu yang lama. Tapi kalau sekarang uh, NAC atau neoadjuvan kemoterapi ini untuk yang high risk itu, kedua untuk yang LHBC, kemudian untuk yang non-operable untuk yang stadium 4. Kemudian untuk yang akan menjalani breast conserving treatment. Oh ya, pada yang non-operable tapi yang belum metastasis. Lalu pada stadium 4 kita sebut sebagai kemoterapi terapeutik. Nah, saat ini apa yang ingin dicapai dari neoadjuvan kemoterapi adalah pathological complete response. Kenapa? Kenapa PCR ini penting? Ya, sebelumnya PCR adalah setelah dilakukan tindakan neoadjuvan, maka sel-selnya menjadi hilang. Apa yang digunakan sebagai pembuktian? Tentu saja histo-PA. Dari mana mendapatkan histo-PA? Tentu saja tindakan operasi. Jadi, jangan khawatir bahwa bedah itu tidak eh, lama-kelamaan tidak akan dapat operasi gara-gara eh, pasien tidak perlu operasi, tidak seperti itu. Pembuktiannya tetap menggunakan histo-PA ya. Jadi masih ada tempat untuk kita melakukan tindakan. Walaupun perkembangannya menjadi less invasive. Nah, pasien-pasien yang mendapatkan pathological complete response itu 5 years disease-free survival-nya maupun 5 years overall survival-nya lebih tinggi dibandingkan dengan hanya partial response. Jadi kalau kita lihat kurva Kaplan-Meier ini yang menjawab kenapa PCR sebagai target dari neoadjuvant kemoterapi. Maka overall survival dan
disease free survival 5 tahunnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak complete respon. Kemudian kita juga sampai kepada pergeseran yang namanya de-escalation surgery. Kalau paradigma de-escalation surgery ini sudah sejak awal abad ke-20, di mana uh, perkembangan itu mulai dari yang biasanya yang usia-usia ekstrim mulainya ya. Pertama, mungkin kita bisa lihat di tabel bahwa tahun 2004 deeskalasi mulai dilakukan pada mereka-mereka yang wanita yang beri atas 70 tahun tidak disarankan untuk menjalani radioterapi. Kemudian di 2007 muncul tidak melakukan kontralateral profilaktik mastektomi atau preoperatif MRI. Karena ini semua berdasarkan evidence. Kemudian 2011 muncul tidak melakukan axillary dissection pada pasien dengan minimal axillary metastasis. Pada 2013 muncul tidak melakukan sentinel lymph node biopsy pada pasien lebih dari 70 tahun dengan hormon reseptor positif disease. Kemudian tahun 2014 muncul deeskalasi tidak melakukan reeksisi pada lumpektomi spesimen yang marginnya tipis ya. 2018 muncul lagi suatu deeskalasi tidak melakukan kemoterapi pada pasien-pasien uh, tidak melakukan kemoterapi pada pasien-pasien yang hormonal positif dan node negatif disease. Muncul lagi 2021 kemoterapi terbatas pada pasien-pasien di atas usia 50 tahun. Ya ini kira-kira deeskalasi strategi yang muncul untuk mengurangi intervensi yang tidak perlu, akan tetapi perlu diingat ini semua ada term and condition-nya, ada studi yang mendasari, tidak serta-merta semuanya bisa dilakukan pada pasien. Harus melihat latar belakang studinya, dan juga harus melihat pasiennya apakah sesuai dengan studinya atau tidak. Semuanya ini muncul karena untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian kalau di eskalasi surgery sendiri bisa kita lihat bahwa salah satu yang dikurangi adalah mastektomi menjadi BCS. From mastectomy to BCS. Nah di sini proporsi mastektomi kalau kita lihat di data di negara-negara yang sudah maju, maka angkanya drop mastektomi ini dan lebih akan muncul naik adalah BCS. Nah, bagaimana dengan di Asia? 20-40% pasien itu menjalani BCS. Dan studi memperlihatkan BCS bila dibandingkan dengan mastektomi memiliki overall survival, distant metastasis, dan disease-free survival yang sama antara BCS dan mastektomi. Itu dasarnya kenapa BCS menjadi naik dan mastektomi menjadi drop. Itu pada prosedur pada T. Sekarang prosedur pada N. Itu from axillary lymph node dissection to sentinel lymph node dissection or targeted axillary dissection. Walaupun prosedur ini belum menjadi prosedur rutin yang kita lakukan karena keterbatasan teknologi, tetapi kita kenal bahwa axillary lymph node dissection itu dihubungkan dengan morbiditas yang lebih tinggi, yaitu limfedema dan kekakuan dari soldier, dari bahu. Sentinel lymph node biopsy secara signifikan mengurangi morbiditas dan merupakan standar guideline untuk clinically and zero patient. Bagaimana dengan TAD? TAD itu biasanya targeted axillary dissection itu digunakan sebagai alat ukur pasca neoadjuvan kemoterapi. Jadi pada pasien-pasien dengan N positif, pasang klip pada aksila di tempat di mana lymph node-nya itu tampak, dipasang klip, tuntunan ultrasound. Kemudian setelah neoadjuvan kemoterapi yang di-assess adalah daerah di sekitar klip. Jadi pembedahan pada aksilanya menjadi minimal. Dan ini tentu saja mengurangi risiko limfedema. TAD dan SLNB itu menghasilkan staging yang cukup akurat pada N, less surgery, lower risk of morbidity, lymphedema, dan soldier dysfunction, dan tentu saja akan menambah kualitas hidup daripada pasien.
Deeskalasi surgery selanjutnya adalah omitting surgery, menghindari pembedahan. Pasien-pasien dengan early stage tumor bisa mendapatkan tindakan omitting surgery. Yang seperti apa? Uh, ini kita studi, base study-nya adalah Optimis trial, di mana pembedahan payudara bisa dihindari. Dan ini tidak lebih inferior daripada hasil daripada yang mendapatkan pembedahan. Ya, jadi uh, ini selektif tentu saja, tidak semua case ya. Biasanya digunakan pada yang early stage hormonal positif ya, usia tua dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat nanti kriteria inclusion daripada Optimis trial itu. Jadi tidak bisa diterapkan pada semuanya. Jadi kita harus lihat dasar teorinya uh, dari trial-trial yang digunakan. Ada juga studi fase 2 pada HER2 dan TNBC, di mana ini adalah high risk breast cancer. Nah, ini kita tunggu saja hasilnya kalau yang ini. Kemudian paradigma lainnya adalah mungkin saya singgung sedikit dengan uh, thyroid. Di American Thyroid Association itu uh, memberikan support untuk radiofrequency ablation as a safe minimal procedure untuk thyroid nodule. Thyroid nodule yang bagaimana? Saat ini yang sudah masuk dalam ATA adalah yang benign thyroid nodule. Yang benign thyroid nodule itu bisa dilakukan tindakan minimal invasif menggunakan radiofrequency ablasi. Saya kira tidak banyak yang saya ingin share di sini. Bagi kesimpulan bahwa minimal invasif diagnostik prosedur itu sudah menjadi prosedur yang makin standar. Kemudian yang kedua, diagnostik hendaknya sampai kepada molekular diagnostik. Yang ketiga, yang kedua, neoadjuvan kemoterapi yang tadinya untuk menurunkan ukuran tumor, sekarang sudah bergeser ke arah capaiannya adalah pathological complete response karena memiliki angka harapan hidup yang jauh lebih baik. Ketiga adalah kita mengurangi prosedur-prosedur yang tidak dibutuhkan sehingga pembedahan bisa menjadi lebih minimal. Kita kenal dengan de-escalation surgery. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya akan buka sesi diskusi. Untuk sesi diskusi pertama akan saya berikan kesempatan bagi 3 orang bertanya, baik melalui pertanyaan secara langsung maupun pertanyaan yang akan ditulis melalui kolom komentar. Saya persilakan kepada dokter-dokter peserta. Baik, izin Prof, apabila belum ada pertanyaan, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu. Prof, sudah ada pertanyaan dari Dr. Jun. Pertanyaan beliau, apakah core biopsi bisa dilakukan pada kasus-kasus tulang panjang? Mohon arahannya, Prof. Terima kasih. Maksudnya ini pada kecurigaan osteosarkoma. Ya, eh, walaupun saya tidak mengerjakan ya, karena itu di sejawat ortopedi umumnya dikerjakan. Tapi kalau saya lihat yang terjadi di RSUP, saat ini pun ortopedi sudah melakukan core biopsi. Jadi sejawat-sejawat yang lain, ortopedi menggunakan diagnostik dengan core biopsi juga, kemudian urologi juga untuk prostat menggunakan core biopsi, malah sudah dengan robotik core biopsi, artinya untuk meningkatkan akurasi eh, capaiannya. Saya kira semua sudah bergeser ke arah minimal invasif. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah tulang keras, apakah jarumnya tidak tidak kalah ya? Mungkin maksudnya dengan kepadatan tumor itu. Memang eh, memang pada beberapa kasus tumor-tumor yang padat sekali atau yang eh, keras itu ya, seringkali kita jumpai jarum itu
bengkok dia. Tapi ya kembali kepada kualitas dari masing-masing alat yang saat ini alat core biopsi itu sudah banyak banyak vendor yang um, menawarkan ya. Jadi sudah lebih dari 5 yang saya tahu. Jadi kita bisa ini apa namanya lihat sendiri dan alami sendiri mana yang bagus mana yang tidak. Jadi saya kira untuk tulang panjang juga udah untuk kecurigaan osteosarkoma pun memang yang dilakukan adalah core biopsy yang saya lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Sangat bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua oleh Dr. Putu Chandra Wibawa. Pertanyaan beliau, jika nodul tiroid dilakukan radioablasi, bagaimana dengan margin setelah tindakan jika kecurigaan kasus tersebut ganas? Apakah mungkin masih menyisakan tumor yang tersisa setelah tindakan? Mohon arahannya, Prof. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan. Ya, ada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sebelum kita melakukan tindakan radiofrekuensi ablasi pada nodul tiroid, satu yang saya ingin tekankan adalah pastikan bahwa yang Anda kerjakan jinak. Eh, Bagaimana caranya? Jadi namanya patient selection. Nah, patient selection ini penting. Eh, Kita menyeleksi dengan umumnya dengan dua dua alat ya. Yang pertama imaging, yang kedua dengan eh, eh, patologi. Jadi imaging itu kita melakukan ultrasound. Ultrasound pada tiroid. Nah, ultrasound pada tiroid ini akan menghasilkan penilaian yang kita kenal dengan nama TIRADS, Thyroid Imaging and Report Data System. Bila TIRADS-nya ini sudah menunjukkan ke arah keganasan, maka ini sudah menjadi red flag bahwa ini bukan kandidat untuk radiofrekuensi. Dan tentu saja USG itu operator dependen. Nah, kita sendiri tentu tahu eh, kemana kita melakukan rujukan eh, imaging tiroid. Ya, kalau bisa kita sudah mengetahui sejawat yang memang eh, mampu dan meyakinkan untuk melakukan ultrasound pada tiroid dengan hasil yang akurat, akurabel. Kedua, kita melakukan yang upaya diagnostik kedua untuk membedakan dia ganas dan jinak dengan sitologi mungkin ya, sitologi atau saat ini juga berkembang core biopsi pada thyroid ya. Jadi ada dua modalitas untuk PA-nya, bisa fine needle, bisa dengan core needle. Tentunya dengan tuntunan USG. Karena pada gambaran USG itu akan terlihat mana nodul yang dicurigai ganas dan mana nodul yang bagian nodul itu yang tidak memberikan gambaran keganasan. Jadi uh, saya tidak menganjurkan dan memang belum direkomendasikan secara penuh bahwa RFA itu bisa dilakukan untuk yang ganas. Nah, bagaimana kalau ternyata salah? Bukannya saya pernah juga melakukan RFA pada yang USG dan patologinya jinak, akan tetapi 3 bulan pasca RFA malah progresi dan saya sudah curiga wah ini tidak beres. Akhirnya konversi 3 bulan kemudian ke total tiroidektomi dan hasilnya ganas. Nah itu adalah kasus yang tidak kayak tadi. Uh, jadi kalau bagaimana eviden RFA pada malignansi dalam hal ini eviden eviden RFA pada malignansi itu pada papillary microthyroid carcinoma PTMC yang mikro, bukan pada yang PTC, PTMC. Jadi papillary microthyroid carcinoma. Nah, itu adalah statement dari ATA adalah sebagai alternatif option. Jelas jelas ATA sendiri uh, menganjurkan kalau dia malignan surgery.
surgery is the best option untuk menghilangkan keganasan pada tiroid. Tapi kalau dia PTMC masih diizinkan untuk dilakukan RFA. Tapi itu selected. Kalau saya enggak, itu pilihan. Kalau saya begitu malignan, saya tidak anjurkan untuk RFA. Saya kira itu. Jadi kita tidak membahas margin ya, karena malignan sudah pasti saya tidak akan melakukan uh, RFA. Ya, saya kira itu, Dokter Bob. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Dr. Jun kembali. Beliau ada kasus perempuan 30 tahun dengan temuan KGB di leher kiri 3 buah, mungkin curiga TBC kelenjar, disertai dengan adanya solid nodul di tiroid kanan. Mohon arahannya Prof, apakah bisa fokus eksisi biopsi kiri KGB-nya dulu atau FNAB kiri dan kanan atau bahkan core biopsi? Mohon arahannya Prof. Ya uh, ini Dokter Jun. Terima kasih. Kalau kalau ketemu yang seperti ini, ah, saya kembali kepada cerita saya sendiri. Saya juga pernah seperti ini. Saya saya pernah ketemu nodul tiroid dengan gambaran ke arah malignansi dan ada KGB seperti ini. Waktu itu saya lakukan total tiroidektomi dan RND, hasilnya apa? TBC hasilnya yang di kelenjar itu. Jadi saya over treatment. Jadi sebenarnya cukup total tiroidektomi dan pemberian TBC ya. Akan tetapi eh, ya kasus-kasus yang mix seperti ini memang kita harus lebih selektif. Selektifnya apa? Selektif imaging pertama, imaging ya. Eh, apakah nodul tiroidnya ini curiga ke arah eh, keganasan atau benign? Itu pertama. Yang kedua dibuktikan dengan yang tadi itu. Bisa FNAB atau bisa core biopsy. Mana yang lebih baik pada tiroid? Apakah FNAB atau core biopsy? Saat ini bedanya antara core biopsy dan FNAB itu angkanya tipis kan. Jadi secara evident FNAB dan core biopsy itu mirip angkanya. Jadi secara teknis FNAB dengan tuntunan biopsi itu jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan core biopsy dengan tuntunan USG pada tiroid. Sehingga saya menganjurkan melakukan melakukan imaging yang lebih baik. Yang kedua bisa melakukan FNAB pada tiroidnya bisa. Untuk nodul yang kecurigaan TBC mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang lainnya ya. Saya kira banyak pemeriksaan penunjang lainnya untuk TBC yang bisa kita lengkapi dulu. Kalau semua sudah lengkap masih meragukan ya itu uh, bisa kita lakukan uh, one step total tiroidectomy atau tiroidectomy. Kemudian bila hasilnya benign, tentu yang di kelenjar itu bukan penyebaran ya. Jadi bisa jadi kecurigaan kita ke arah TBC. Nah itu bisa dilakukan diagnostik lanjutan lebih lanjut. Saya kira itu jawabannya. Jadi untuk kasus yang tiroid dengan nodul di leher KGB. Baik, terima kasih Prof. Izin melanjutkan ada beberapa pertanyaan yang juga sudah disampaikan melalui kolom komentar. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Rika. Beliau bertanya, disampaikan tadi pada presentasi Prof bahwa pada kasus tertentu close margin tidak diperlukan reeksisi pada kasus CA mama. Bagaimana advice Prof atas batasan minimal margin pada kasus-kasus tersebut, Prof? Mohon arahannya, Prof. Ya, ya itu ini kembali pada studi yang mendasari. Jadi tidak apa namanya, tidak hantam kromo ya. Jadi uh, kita lihat dulu uh, subtipenya. Kita lihat dulu behavior daripada breast cancer-nya. Jadi itu ya. Jadi pertama kita harus baca dasar studinya nanti. Tetapi pada umumnya kalau tidak diperlukan reeksisi pada kasus kanker payudara itu, eh, kita ingat kalau kita melakukan eh, wide local excision atau wide excision pada pada manajemen T tumor ya, manajemen T tumor itu yang dimaksud dengan uh, wide excision adalah safety margin. Nah, pada kasus
breast cancer umumnya kita menggunakan 1 senti. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu 0,5 pun masih kita berani. Bahkan ada beberapa sejawat 0,3 sentimeter atau 3 mili pun masih eh, bisa tidak dilakukan reeksisi. Akan tetapi tentu saja tidak menunda radioterapinya, ya. Jadi eh, kenapa margin itu makin minimal? Karena kita masih punya modalitas lain yaitu radioterapi pasca tindakan wide eksisi. Saya kira itu tergantung dari eh, apa namanya, tergantung dari eh, konsensus, ya, tergantung dari konsensus. Eh, itu bisa kita kita studi dasarnya kita bisa pakai sebagai eh, landasan untuk tidak melakukan reeksisi kembali. Jadi kalau saya pribadi, ya, saya akan mempertimbangkan subtipenya, umurnya, behaviornya. Kadangkala 0,5 senti masih bisa kita tidak masuk kembali reeksisi, tapi kadangkala pada 0,5 senti kita harus masuk pada kasus-kasus yang high risk. Ini jawabannya eh, nggak bisa clear statementnya, ya, karena kita harus mempertimbangkan hal-hal lain. Nah, ini ada lagi, ya. Oke, terima kasih, Prof. Oh, Izin ini menyampaikan. bagus, ini pertanyaannya Dokter Oke. Ais. Dokter Ais ini di mana? Di Papua sebelah mana, ya? Di Eh, Timika, Prof. Di Timika, Timika, Papua Timika. Tengah. Ya, Nggih. siap, siap. Ya. Masihkah ada tempat FNAB untuk tumor mama suspek malign? Nah, jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ini sudah evident, ya. FNAB tidak kita kita anjurkan pada yang curiga ganas. Langsung core biopsi, gitu, ya. Nah, core biopsi saya jelaskan dulu, Dokter Ais, bahwa core biopsi ada 2 model saat ini. Yang ada yang disebut dengan freehand core biopsi, jadi tidak menggunakan imaging, tumornya teraba, umumnya yang di atas 2 senti, ya. Kemudian ada yang core biopsi US ultrasound guided. Nah, ini yang biasanya yang ukuran yang kecil. Akan tetapi sekarang itu yang menjadi primadona adalah ultrasound guided, ya. Karena dengan ultrasound guided kita bisa melihat eh, di tumornya daerah mana yang harus kita capai, gitu, ya. Akan dengan penggunaan ultrasound. Nah, jadi saya mengencourage di sini pada teman-teman sejawat bedah untuk bisa melakukan ultrasound, bisa melakukan pelatihan. Saya kira Puski sudah membuka selebar-lebarnya, baik itu ultrasound head and neck, ultrasound payudara, maupun ultrasound lainnya kepada sejawat bedah. Jadi itu, ya, untuk yang nomor 1. Pada nomor 2, pada tumor mama yang menyerupai gambaran mastitis pada TB, apakah modalitas terbaik itu diagnostik? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Karena tidak semua tumor payudara eh, bagus cocok untuk untuk core biopsi. Sebagai contoh, ini gambaran TB itu kalau di core biasanya jaringannya rusak. Jadi untuk TB mungkin masih ada tempat untuk open biopsi. Untuk payloads itu open biopsi. Jadi tidak semua, ya. Yang established itu IDC, ya. Itu yang saat ini angkanya bagus. Tapi kan kita sulit membedakan ini DC apa-apa, ya, dari di awal, ya. Jadi makanya akurasinya, sensitivitasnya 92%. Apabila dengan core biopsi tidak mendapatkan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, baru kita melakukan open surgery. Kemudian yang ketiga, menyambung terkait nodul pada poli, apakah pasien itu yang sudah TB dan sudah selesai TB, tapi masih cukup besar, bahkan disertai ulkus dan apa sebaiknya dilakukan. Wah, ini eh, eh, ini pasti banyak di daerah situ, ya. Scrofuloderma ini banyak di situ biasanya. Nah, ini tentu saja untuk scrofuloderma kita ahli bedah kalau sudah dilakukan terapi TB, ulkusnya masih, bedah bisa masuk. Jadi untuk membersihkan ulkusnya
Kita buat insisi yang rapi sehingga secara kosmetis akan lebih baik. Ini tujuannya beda. Terapi TB-nya mungkin sudah selesai dengan terapi anti TB ya, tapi untuk tujuan ya quality of life juga, artinya daripada dia dengan borok di leher, scrofloderma di leher, bedah bisa masuk. Ini tidak ada masalah untuk yang ini. Bisa, jadi bedah bisa masuk. Oke, saya kira satu jawab ya, Dr. Ais.